apakah ada jaminan bahwa pembangunan Trans Papua itu akan meningkatkan, menaikkan pertumbuhan ekonomi di Papua, di tanah Papua? Ini kan kayak telur sama ayam. Dibangun dulu jalannya, kemudian ekonominya tumbuh, atau kita menunggu tumbuhnya ekonomi baru kita mau bangun jalan. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial. Di samping akselerasi peraturan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak distribusi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah jauh berbeda dengan ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan merupakan ketimpangan dengan yang terjadi antara wilayah termaju dan wilayah terbelakang. Walaupun di wilayah termaju banyak orang yang miskin dan begitu pun sebaliknya. Dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah perubahan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Meskipun bangsa Indonesia telah 76 tahun merdeka, pemerataan pembangunan dan ekonomi masih menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, persoalan ketimpangan masih terjadi hingga saat ini. Struktur Indonesia secara spesial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ini ditemukan dari mulai struktur terkecil wilayah seperti desa, kecamatan, kabupaten, atau kota, dan provinsi, antar pulau, bahkan antar kawasan barat dan timur Indonesia. Selama pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah membangun lebih kurang 34 tahun. Dalam era perjalanannya sebagai kendais dalam tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan perkembangan yang terencana, pelaksanaan pembangunan itu. Selama PJP 1 sebagai kemajuan dan pertumbuhan yang muncul serta dampak negatif yang ditimbulkannya, yakni salah satunya ialah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari sektor nasional. Masalah ketimpangan pembangunan yang terjadi yang harus ditelusuri adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan pembangunan tersebut. Berikut merupakan 3 faktor yang menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan antara bagian barat dan timur Indonesia. Yang pertama, kebijakan sentralistik yang terlalu mementingkan wilayah Indonesia bagian barat, terutama Pulau Jawa. Dalam kebijakan ini, pemerintah mentitik fokuskan pembangunan seperti infrastruktur, sarana prasarana, dan perekonomian memfokuskan Pulau Jawa sebagai acuan dalam pembangunan tersebut. Hal ini dirasa karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Pada saat era kolonialisme, hal ini menjadikan pemerintahan kala itu hanya terfokus ke Pulau Jawa, dan hingga saat Orde Lama dan Orde Baru pun, pembangunan jangka pendek dan jangka panjang masih mentitik fokuskan pembangunan kepada Indonesia bagian barat. Baru kemudian setelah reformasi Indonesia bagian timur, mulai diperhatikan meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam mengupayakan pembangunannya. Yang kedua, bentang alam di Indonesia bagian timur yang berupa wilayah terisolasi.
Dari segi geografis, Indonesia bagian timur memang daerah yang terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil yang sulit untuk dijangkau, sehingga masyarakat di sana kurang mendapatkan pembangunan. Serta dengan rute yang harus dilalui sangat sulit, maka hal tersebut menjadi faktor penghambat masuknya upaya pembangunan oleh pemerintah. Yang ketiga, infrastruktur di Indonesia bagian timur yang masih tertinggal, dikarenakan kondisi geografis yang memang sulit untuk mengupayakan pembangunan. Indonesia bagian timur, terutama Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua masih tertinggal. Dalam segi ekonomi, banyak terdapat kemiskinan di wilayah ini. Selain itu juga, tingkat pendidikan masih tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan ini adalah kebijakan pemerintah di masa lalu yang tidak memberikan perhatian cukup pada masyarakat wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dimulai dengan sistem pemerintahan yang sentralistik atau terpusat memiliki dampak negatif dari kebijakan tersebut, yaitu ketimpangan infrastruktur atau pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah seperti Maluku, Nusa Tenggara, bahkan Papua, karena Indonesia memiliki bentang wilayah alam yang sangat luas dan sulit dijangkau oleh pemerintah pusat, menyebabkan ketimpangan infrastruktur, yang dimana Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang paling lengkap dan paling banyak, seperti bandara, jalan kereta api, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan di pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh pemerintah memiliki ketimpangan infrastruktur yang sangat penting seperti sekolah, rumah sakit, pelabuhan, dan lain-lain masih sangat sedikit dijumpai oleh kita, yang membuat akses masuk upaya pembangunan sering terhambat karena jalanan yang terjal atau bentang wilayah alam Indonesia yang sangat luas. Adanya infrastruktur membuat banyaknya industri dan lapangan kerja yang banyak di Pulau Jawa, sehingga dari pendapatan masyarakat di Jawa akan lebih tinggi daripada di Indonesia bagian timur. Sebaliknya, infrastruktur ini sulit didapat di Indonesia bagian timur, sehingga membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan terjamin. Di lain sisi, kebutuhan pun akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena biaya kirim yang tidak murah untuk bisa masuk ke bagian timur. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan di wilayah timur, pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Hotel Kam di Jayapura. Selain itu, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya untuk memaksimalkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian dengan membangun perindustrian di Indonesia bagian timur, sehingga diharapkan seluruh Indonesia dapat merasakan kemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga diharapkan cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire true, trying to make it